Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa lagi di Podsmart, podcastnya orang-orang smart. Dan kali ini saya sebagai guru kemuhammadiyahan, mata pelajaran kemuhammadiyahan, ingin menyampaikan materi dengan cara bincang-bincang kepada salah seorang siswa dari kelas 10 jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Yusuf Akila Asyar atau biasa dipanggil Yusuf. Oke. Namanya Mas Yusuf, kelas 10. Dan kita pelajaran kali ini dengan cara berbincang-bincang, dan nanti juga akan disampaikan kepada teman-teman yang lain rekamannya. Kita akan berbicara tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Ini merupakan mata pelajaran di kelas 10 dan khususnya adalah bab yang keempat. Oke, monggo Mas Yusuf, mau bertanya apa tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah? Oh iya, saya ingin bertanya Pak. Apa sih ciri-ciri gerakan Muhammadiyah itu? Oke, jadi Muhammadiyah itu adalah selain ada di Indonesia ada banyak ormas-ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada NW, ada MTA, ada Persis dan sebagainya itu. Maka Muhammadiyah memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Gerakan dakwahnya yang gimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan yang ketiga adalah, atau ciri yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Dan ciri yang keempat adalah Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Ada 4 gitu. Ya. Untuk gerakan Islam itu sendiri itu seperti apa ya Pak? Bisa tolong jelaskan apa? Oke. Bahwa Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, itu Muhammadiyah itu menganggap bahwa Islam adalah agama yang komprehensif atau menyeluruh gitu. Kemudian yang kedua, bahwa harus dilakukan purifikasi Islam. Maksudnya adalah karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kekurangan-kekurangan dalam orang melaksanakan ajaran Islam, adanya penambahan-penambahan yang atau kemudian secara akidah banyak, karena orang Jawa, orang Indonesia dulu kan agamanya bukan Islam. Masuknya Islam ke Indonesia ini kan melalui asimilasi budaya. Maka kemudian ada budaya ajaran-ajaran agama lain yang masih masuk di dalam ajaran Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat. Maka Muhammadiyah pingin bahwa Islam ya Islam, kalau ini bukan Islam, kalau ini Islam gitu. Contohnya misalnya bahwa dulu orang Jawa itu kan suka nyembah-nyembah pohon. Dalam proses mencari Tuhan itu kan ada nyembah-nyembah pohon, minta pada pohon. Nah, itu bukan agama Islam, itu dari agama yang lain kan. Maka Muhammadiyah ingin membersihkan itu. Jadi agama Islam yang betul-betul murni. Lepas dari pengaruh-pengaruh agama lain secara akidah maupun secara ibadah. Tapi kalau budaya tidak apa-apa. Kalau budaya tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah secara akidah, secara ibadah, secara syariah gitu. Dan kemudian yang ketika kita bicara Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang ketiga adalah bahwa Muhammadiyah berpandangan dan berpendapat bahwa untuk melaksanakan cita-cita tadi, melakukan purifikasi Islam, untuk menyampaikan dakwah yang Islam sebagai agama yang komprehensif itu harus dilakukan dengan cara berorganisasi. Ya, sudah jelas Pak. Harus dilakukan pengorganisasian terhadap masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka harus ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Sekelompok orang, maka kelompok itu diorganisir dalam menjadi sebuah organisasi. Maka organisasi, karena harus diorganisir tadi, Muhammadiyah membentuk organisasi atau Kiai Dahlan membentuk organisasi. Supaya apa? Supaya bersarikat, berkumpul dan kemudian lebih kuat, efisien. Itulah gunanya pengorganisasian. Gitu. Lalu untuk gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu seperti apa ya Pak? Jadi maksudnya adalah bahwa karena kita
harus melakukan sesuatu. Jika melihat yang salah, maka kita harus membetulkan. Iya. Ya. Marra minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati bilisani, fa illam yastati biqalbi. Kan begitu. Kalau melihat kemungkaran kita harus bergerak. Maka kemudian Muhammadiyah ketika harus berdakwah itu juga dengan cara seperti itu. Gitu ya. Tapi tetap harus menjaga etika. Ketika ya sudah jelas sih kalau Ya. ketika. Tapi harus menggunakan metode, Itu dia. menggunakan strategi. Dan itulah kemudian yang dibahas di Muhammadiyah. Bagaimana metode yang paling efektif untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu selalu dibahas di Muhammadiyah. Gitu. Itu ya, Pak. Dan sasaran dakwah itu bisa perorangan, bisa juga masyarakat. Nah, dalam pendekatan perorangan itu sendiri, ya itu juga kita harus dengan cara-cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah. Gitu, dengan cara-cara yang bijaksana dan dengan kalimat yang bagus. Jangan suka ngonek-ngonek mencaci. Malah nggak tertarik. Betul. Malah ngecapnya kayak, oh ini agama ngajarinnya malah nggak bener jadi. Kita tidak mendapatkan simpati, malah mendapatkan antipati. Nah, Orang tidak senang dengan Muhammadiyah malahan. Wah, Muhammadiyah itu kalau dakwah kasar kan begitu. Tidak bil hikmah wal itu hasanah. Nah, maka kemudian kalau Kiai Dahlan itu mengatakan bahwa dakwah Muhammadiyah itu harus menggembirakan, Mas. gitu. Mari kita bergembira. Itulah kenapa kalau pernah nonton film Sang Pencerah Kiai Dahlan, itu dulu pakai alat musik itu namanya gini? Biola ya. Biola, betul. Dengan cara yang menggembirakan, senang main musik, pakai budaya, pendekatan budaya, sehingga pakai puisi, pakai kemudian kalau di Muhammadiyah Jawa Tengah sekarang ada grup, ya ada grup kesenian yang rebana itu bagus, namanya yang dari Purworejo itu namanya Serambi Bagelen. Oh, Serambi Bagelen. Serambi Bagelen, itu Pak Dandung namanya ketuanya. Sehingga itu kemudian ya kemana-mana kita harus menggembirakan. Kalau kita malah ngunek-ngunek, maka malah mendapat antipati. Atau dengan kata lain, dakwah itu mengajak, bukan menginjak. Ya, betul sekali. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Gitu. Betul. Ya, seperti itulah. Harus menggembirakan dakwahnya Muhammadiyah. Begitu. Kemudian ciri yang ketiga apa? Ada gerakan tajdid. Oke, gerakan tajdid. Ya. Jadi begini, tajdid itu artinya adalah pembaharuan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islam yang pembaharuan. Misalnya begini, dulu pendidikan itu gimana ya? Dalam Islam itu meniru-niru pendidikannya model Belanda itu tidak boleh. Tetapi Kiai Dahlan itu langsung membuat sekolahan yang pakai bangku, pakai kursi meja. Dan itu dikatakan sebagai, wah itu pendidikan kafir, karena sama-sama mengikuti Belanda, begitu. Nah, padahal kan belajar itu kan, thalabul ilmi fardhatun kan? Yang diperintahkan adalah belajarnya wajib. Caranya, mau duduk lesehan, mau duduk di atas meja, itu kan masalah cara saja. Kan tidak ada larangan untuk duduk di kursi, ngaji kursi di sekolah atau belajar di kursi meja, tidak ada larangan. Cuma memang pada waktu itu karena Belanda, model sekolahnya Belanda itu pakai meja kursi, kemudian dianggap bahwa sekolahnya Muhammadiyah itu pakai tiru-tiru orang Belanda, dan Belanda waktu itu berarti kafir gitu. Tapi bisa juga gerakan tajdid itu adalah merupakan purifikasi. Purifikasi itu artinya ya tadi pemurnian. Cara-cara digunakan atau pemahaman-pemahaman itu masih banyak ketambahan-ketambahan, maka kita perbaharui lagi, kita tajdidkan dengan purifikasi. Dan juga dengan inovasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa inovasi itu adalah to innovate, menemukan sesuatu yang awalnya belum ada. Begitu. Maka kemudian Muhammadiyah berinovasi. Bagaimana caranya berdakwah dengan gadget? Nah, itu inovasi. Bagaimana kita memanfaatkan, selalu berpikir baru. Tidak lagi sama dengan yang kemarin. Kenapa? Karena hari ini harus lebih baik dari kemarin. Man yaumahu khairum min amsihim fahuwa rabihun.
maka harus lebih baik. Kalau sama, rugi. Lebih jelek, celaka. Itu prinsip Muhammadiyah. Ya, oke. Terus kemudian ada yang keempat. Oh ya, untuk yang terakhir, gerakan nasional itu apa ya Pak? Saya masih bisa Gini. Muhammadiyah itu kan lahir sebelum Indonesia lahir. Ya. Indonesia lahir, Republik Indonesia lahir tahun berapa? 1945. 1945. Padahal Muhammadiyah lahir tahun 1918. Salah berapa? karena Mas Yusuf ini anggota Hizbul Waton, itu Hawi, salah satu orto Muhammadiyah. Itu lahirnya tahun 1918. Itu anaknya Muhammadiyah. Ya. Tapi kalau Muhammadiyahnya adalah 1912. Tepatnya lagi adalah 18 November 1912, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Hijriah ya Pak, menggunakan kalender bulan. Nah, karena Muhammadiyah itu sudah lahir sebelum Indonesia sendiri lahir, maka Muhammadiyah dan juga ikut berjuang berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kan banyak yang ikut berjuang. Misalnya contohnya ada Ki Bagus Hadikusumo. Itu tokoh Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah yang menjadi pejuang nasional, pahlawan itu. Ada lagi misalnya Mr. Kasman Singodimejo, ya, atau bahasa Inggrisnya Lion on the Table kan itu. Mr. Kasman, singo kan lion on the table di meja. Ya. Itu versi ngawurnya ya. Terus ketika kita bicara tentang tentara, siapa sih tentara yang mendirikan tentara Indonesia? Panglima Sudirman. Yeah. Dan tahu nggak, Panglima Sudirman itu adalah tokoh Muhammadiyah. Oh iya? Iya. Panglima Sudirman itu dulu ikut di Hawi Hizbul Waton gitu. Karena aktif di Hawi, maka kemudian senang dengan bela negara itu daftar sebagai waktu itu belum ada tentara. Pokoknya perang, ambil senjata, kumpul, ketemu melawan Belanda. Dan bahkan kemudian penyelamat Indonesia ya itu adalah salah satunya adalah Panglima Sudirman. Waktu itu agresi militer Belanda yang sudah merdeka, kemudian Belanda datang lagi kan mau merebut Indonesia lagi. Kemerdekaan mau ditarik lagi oleh sana. Maka kemudian Panglima Sudirman ini ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah menyerah, sudah ketangkap lah. Itu maka kemudian yang menyatakan belum itu adalah Pak Sudirman. Dia pergi ke hutan melakukan perlawanan dengan menggunakan strategi perang gerilya. Dan itu adalah Panglima Sudirman yang bintang 5, terus kemudian adalah tokoh Muhammadiyah. Karena ikut mewujudkan kemerdekaan negeri ini, maka Muhammadiyah punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah untuk mencapai cita-cita Indonesia itu apa sih? Ada di dalam pembukaan UUD 45, Pak. Alinea yang keempat. Misalnya contohnya salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau upacara itu harusnya kan harus dibaca itu ya. Pembukaan UUD 45 itu. Nah, di alinea keempat kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Muhammadiyah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa nyata, real. Sekolah siap. Sekarang misalnya sekolah swasta paling banyak punya siapa? Muhammadiyah. Kan itu. Yang lain-lainnya punya sekolah, tapi tetap paling banyak tetap Muhammadiyah. Itulah langkah nyata Muhammadiyah di dalam ingin mewujudkan cita-cita bangsa. Kontribusinya nyata, real. Orang mau ngomong gitu. Rumah sakit misalnya. Supaya orang Indonesia tetap sehat, kalau sakit ada obat, ya, ada yang mengobati, maka kemudian harus ada rumah sakit. Maka Muhammadiyah memiliki rumah sakit, mendirikan rumah sakit di Jawa Tengah ini. Ya,
hampir merata semua kabupaten kota itu Muhammadiyah punya rumah sakitnya. Bahkan beberapa kabupaten itu, satu kabupaten misalnya punya dua rumah sakit. Itulah Muhammadiyah, aksi nyata Muhammadiyah itu rumah sakit. Dan core-nya 3 Muhammadiyah itu. 1 pendidikan, ya. Saiki di mana sih tempat yang tidak kenal dengan Unimus, tidak kenal dengan UMS, kan perguruan tingginya itu kan keren-keren. Iya. Nah, kalau sekolah-sekolahnya siapa sih yang tidak kenal sama SMK Muhammadiyah 1 Semarang? Sombong, tidak apa-apa, rotok sombong. Bukan menyombongkan diri tapi menyombongkan Muhammadiyahnya, karena memang Muhammadiyah bagus. SMK Muhammadiyah Semarang yang juga bagus, pusat keunggulan gitu ya. Ada SMK, SLTA-nya, ada SMA-nya, kemudian SD, SMP, gitu. Bahkan sampai dengan TK, kan lengkap sekali pendidikannya Muhammadiyah. 1 pendidikan, 2 kesehatan, rumah sakitnya kan tadi banyak. Yang ketiga adalah sosial. Karena tadi kan Kiai Jalal mengatakan bahwa di dalam surat Al-Maun itu mengatakan bahwa pendusta agama itu siapa? Gitu. Siapakah pendusta agama itu? Adalah orang yang menghardi anak yatim, ya, dan tidak mengasihi orang miskin. Terus kemudian Muhammadiyah sebagai warga dunia itu juga ingin menciptakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam yang damai, ya, Islam yang membangun dunia konstruktif, tidak destruktif, ya. Islam yang mencerahkan dan tadi menggembirakan. Oke. Pemirsa sekalian, tadi bincang-bincang saya guru kemuhammadiyahan dengan murid bernama Mas Yusuf tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salahnya, itu hanya datang dari kebodohan saya semata. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.